Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Putri. Di video kali ini aku mau ngebahas topik langkah-langkah ataupun tahap-tahapan apa sih yang aku jalani waktu awal aku memilih untuk memakai gigi palsu permanen yang jenis jembatan atau Brige ini. Seperti yang udah teman-teman tahu, kalau sebelumnya itu aku pakai gigi palsu lepasan jenis Valplus, dan alhamdulillah sekarang aku udah pakai jenis gigi palsu permanen jenis Brige ataupun jenis jembatan. Salah satu yang jadi pertimbangan ialah aku menginginkan yang lebih simple lagi, baik dalam pemakaiannya, dari perawatannya. Pembahasan mengenai gigi jembatan ini akan panjang banget, jadi aku akan bagi di beberapa judul aja, bukan di beberapa part, karena supaya teman-teman tuh bisa langsung klik video yang emang teman-teman butuhin informasinya itu di judul yang mana. Di sini aku khusus jabarin langkah ataupun tahap-tahapan secara inti-intinya aja, dari awal aku memilih dokter sampai akhirnya aku pakai gigi palsu permanen jenis jembatan ini. Hal awal banget yang aku lakuin ialah nyiapin dananya ya. Dan aku browsing-browsing juga di internet mengenai gigi jembatan, dan aku bikin list pertanyaan yang mau aku tanyain ke beberapa dokter yang mau aku datengin. Langkah selanjutnya yang aku lakuin ialah aku tuh survei ke beberapa dokter, sampai sekitar 5-6 dokter gitu. Karena di tempat aku dulu aku pasang Valplus itu, di sana dokternya belum menyediakan untuk pemasangan gigi palsu jembatan. Jadi aku harus survei lagi ke beberapa dokter untuk menemukan dokter yang emang sesuai dengan kebutuhan aku dan juga budget aku. Kemudian langkah selanjutnya yang bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman ialah pilih dokter yang emang dia tuh spesialisnya bagian estetika di bidang pergigian palsu, karena kebetulan di kota aku itu, di daerahku nggak ada dokter yang emang khusus spesialisnya ke sana. Jadi aku pilih dokter yang lain, karena dari informasi yang aku tahu, dokter gigi umum pun dia itu punya kompetensi untuk bisa dan diperbolehkan untuk membikin ataupun buka praktek mengenai pemasangan gigi palsu ini. Dari 5 dokter yang aku datangi itu semuanya amat sangat informatif banget dan juga punya pengalaman jam terbang yang tinggi mengenai pergigian dan pemasangan gigi palsu gitu. Karena pemasangan gigi palsu jembatan ini kan harganya lumayan ya, dan juga akan menjadi salah satu hal bersejarah di hidup aku dan yang bakal aku pakai dalam waktu jangka panjang. Jadi aku pilih dokter yang paling klik di hati aku, dan tentunya yang jaraknya nggak terlalu jauh dari rumahku. Jadi kalau sewaktu-waktu aku butuh untuk kontrol, aku bisa langsung pergi ke dokter tersebut. Setelah aku memutuskan aku mau milih dokter mana untuk tempat aku memasang gigi palsu jembatan ini, step selanjutnya yang harus aku jalani ialah aku itu harus ronsen gigi. Ini tuh wajib banget hukumnya. Jadi aku menjalankan prosedur panoramik gigi, dan ini di kota aku nggak ada, jadi aku harus pergi ke kota sebelah untuk melakukan ronsen gigi ini. Untuk harganya aku lupa sih ya, mungkin sekitaran 250 sampai 450 ribuan. Aku juga udah lupa karena itu kan udah lama banget ya. Itu prosesnya lumayan cepat dan hasilnya juga bisa kita dapetin di hari itu. Dan setelah kita membawa hasil ronsen gigi itu, kita balik lagi ke dokter, dan di sana dokter bakal mengevaluasi kira-kira butuh ada perawatan atau ada sesuatu yang emang harus dipertimbangkan dari hasil ronsen itu. Dan alhamdulillah dari hasil ronsen gigi aku itu nggak ada kendala, nggak perlu perawatan akar gigi juga. Setelah hasil ronsennya oke, dokter melakukan pengikiran di gigi penyangga aku, di penyangga gigi kanan kirinya. Kebetulan kalau di gigi aku itu yang dikikir di gigi bagian taring dan juga bagian seri di bagian kanannya. Dan setelah pengikiran itu selesai, memakan waktu sekitar 2 jaman, baru setelah itu dilakukan pencetakan. Setelah step pencetakan gigi itu, aku dikasih pilihan mau pakai warna apa untuk gigi aku. Dan untuk gigi palsu aku itu kan posisinya di center depan atas. Jadi dokternya sempat nawarin ini tuh mau dibentuk seperti gigi kelinci atau gimana. Tetapi aku gak mau yang aneh-aneh, aku mau giginya itu persis seperti gigi asli aku sebelumnya. Jadi gigi aku sebelumnya itu gak terlalu panjang dan juga gak terlalu lebar. Notice banget ke dokternya, dok ini tuh nanti bakal jadi agak tongos enggak ya, seperti itu. Dan dokternya tuh mastiin enggak kok, karena ini kan bahannya itu udah disesuaikan dengan gigi asli kita, jadi nggak bakal kelihatan yang tebel banget kayak gitu. Setelah pencetakan selesai, aku nunggu gak lama sih ya, kurang dari 1 minggu. Alhamdulillahnya giginya udah jadi dan udah bisa dipasang, dan pemasangannya pun juga gak terlalu yang memakan waktu yang lama, masih lebih lama waktu pengikirannya itu. Kemudian setelah pemasangan itu aku dianjurin untuk
kontrol balik di sekitar 1 minggu kemudian, dan dianjurin juga untuk balik kontrol setiap 6 bulan sekali untuk ngekontrol gitulah, ada karang gigi atau ada yang emang harus benerin kayak gitu. Dan perlu dinotis seluruh rangkaian yang aku sebutin dari awal sampai terakhir ini itu tuh sama sekali nggak tercover BPJS, jadi kita bayar pakai umum dan juga bayar pakai cash ya. Buat teman-teman yang penasaran gimana sih proses detailnya dan juga mengenai harga yang aku keluarin untuk pemasangan gigi permanen ini, teman-teman bisa langsung klik video aku yang lain sesuai judul ya. Jadi untuk video yang ini, terima kasih udah nonton video ini, semoga videonya bermanfaat dan bye. Assalamualaikum.